Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari Aisyah, absen 1, Andi, absen 3, Antika, absen 5, saya, Barigna, absen 7, dan Chandrika Arya, absen 9. Sebelum melangkah jauh ke materi demokrasi terpimpin, saya akan menjelaskan beberapa hal, yakni demokrasi terpimpin berlangsung sejak 5 Juli 1959 hingga akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Penggunaan istilah demokrasi terpimpin tidak lepas dari demokrasi yang ada pada saat Presiden Soekarno. Oleh karena itu, corak politik pada demokrasi terpimpin antara lain, yang pertama, kebebasan partai politik serta sentralisasi kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Di sini aku mau menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya Dekret Presiden 1959. Dekret Presiden 1959 menandai adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Konsep ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957. Konsep ini dikenal juga dengan nama Konsep Presiden 1957. Ada dua pokok dari Konsep Presiden 1957. Yang pertama, pemberlakuan demokrasi terpimpin di Indonesia yang didukung oleh kekuatan politik mencerminkan adanya aspirasi masyarakat secara berimbang. Yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan perimbangan kekuatan dalam masyarakat. Untuk mewujudkan konsep Presiden 1957, Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957. Melalui Dewan Nasional ini muncullah usulan untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Usulan ini dicetuskan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal A.H. Nasution. Awalnya, Presiden Soekarno ragu untuk menyetujui usulan ini karena banyak dari Dewan Nasional yang tidak setuju. Akan tetapi, A.H. Nasution mendesak Presiden Soekarno agar menyetujuinya. Akhirnya, Soekarno setuju dengan usulan ini dan diberlakukan kembali UUD 1945 sebagai landasan dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Nah, saya akan melanjutkan materi yang tadi dibicarakan sama teman saya. Nah, kali ini aku punya tabel mengenai hasil sidang konstituante. Jadi, konstituante ini melakukan sidang sebanyak 3 kali pada tanggal 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959. Sidang pertama pada 30 Mei 59 itu ada 269 orang yang setuju untuk memberlakukan kembali UUD 1945 dan ada 199 orang yang nggak setuju. Kemudian mereka sidang lagi buat memantapkan. Nah, pada 1 Juni 59 di sini ada 263 orang yang setuju untuk memberlakukan lagi UUD 45. Tapi ada 203 orang yang nggak setuju. Kemudian pada tanggal 2 Juni 59 ada 264 orang yang setuju dan 204 orang yang tidak setuju. Nah, walaupun kalau kita lihat orang yang setuju dengan tidak setuju ini lebih banyak yang setuju, tapi hasil sidang ini dianggap gagal. Nah, kenapa? Karena dalam sidang konstituante itu ada syaratnya untuk suatu aturan itu berlaku, yaitu syaratnya 2/3 anggota ini harus setuju. Tapi syaratnya itu nggak dipenuhi oleh konstituante waktu itu. Nah, akhirnya pada 30 Juni 59 orang-orang dari konstituante ini kesannya kayak ngambek gitu. Nah, mereka tuh nggak mau sidang lagi kecuali itu sidang membahas pembubaran konstituante. Hal ini memberikan dampak pada situasi politik kita. Situasi politik kita semakin memanas. Jadi waktu itu ada konflik antar partai politik, bahkan konflik sampai ke daerah-daerah. Akhirnya, A.H. Nasution waktu itu menerbitkan Perpu /040/1999
yang berisi larangan untuk beraktivitas politik. Nah, akhirnya pada awal Juli 1959, Pak Soekarno ini mengadakan pertemuan bersama dengan Ketua DPR Pak Sartono, terus Abdul Ghani, Perdana Menteri Juanda, dan Muhammad Yamin. Mereka menyepakati untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Kemudian, akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Pak Soekarno ini berpidato singkat. Pidato singkatnya itu berisi mengenai yang pertama, pembubaran konstituante. Kemudian, pembentukan MPRS yang terdiri dari anggotanya itu DPAS, terus DPR, kemudian golongan dan apa baru ada. Nah, pidatonya Pak Soekarno itu berisi yang pertama, membubarkan konstituante. Kemudian yang kedua, memberlakukan kembali UUD 45 dan memberhentikan berlakunya UUD 1950. Dan yang terakhir, membentuk MPRS. Ya, MPRS ini anggotanya itu terdiri dari DPR, terus anggota dan golongan, sama satu lagi itu DPAS. Nah, isi pidato Pak Soekarno yang pada 5 Juli 1959 itu yang pertama, membubarkan konstituante. Yang kedua, itu mereka memberlakukan kembali UUD 1945 dan memberhentikan masa berlakunya UUD 1950. Kemudian yang terakhir, membentuk MPRS yang terdiri dari pertama, itu anggota DPR, utusan dan golongan. Jadi ini utusan daerah dan golongan. Kemudian yang terakhir itu dari DPAS. Nah, pidato singkat Pak Soekarno itu sekarang dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Terima kasih. Ya, saya akan membahas situasi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi, Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan Presiden Soekarno untuk menciptakan stabilitas politik yang sempat goyah selama masa demokrasi liberal. Rakyat Indonesia pun menyambut hak langkah Presiden Soekarno tersebut. Pembacaan Dekret Presiden diikuti dapat pembubaran Kabinet Juanda pada 9 Juli 1959. Selanjutnya, pada 10 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja melaksanakan program yang dikenal sebagai Triprogram yang terdiri atas sandang pangan, keamanan, dan irian barat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Penggunaan istilah demokrasi terpimpin tidak terlepas dari pelaksanaan demokrasi yang terpusat pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Oleh karena itu, corak politik yang muncul pada masa demokrasi terpimpin ada dua. Yang pertama, kebebasan politik terbatas, dan yang kedua ada sentralisasi kekuasaan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Demikian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku mau menjelaskan tentang terbentuk latar belakang. Dapat disimpulkan bahwa masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak pembacaan Dekret Presiden. Barik.